Pernahkah Anda bercermin dan berpikir, wah, kalau saja bagian ini bisa dihilangkan dan yang itu ditambahkan. Lalu, Anda buka media sosial dan tiba-tiba muncul tawaran solusi instan. Lakukan ini, potong itu, dan Anda langsung jadi bintang. Tapi tunggu dulu. Tahukah Anda bahwa banyak operasi populer yang dijual sebagai sekadar perombakan ringan atau tune-up gampang justru dihindari oleh para dokter profesional? Saya serius. Ada daftar prosedur yang tidak akan disarankan oleh dokter bedah yang jujur hanya demi kecantikan tanpa adanya indikasi medis yang kuat. Hari ini, kita tidak hanya akan menyebutkan daftarnya. Kita akan bongkar habis kebenaran yang biasanya ditulis dengan huruf kecil di dalam perjanjian kontrak. Anda akan tahu tentang 20 prosedur yang berpotensi mengubah hidup sehat menjadi pengobatan yang tiada akhir. Beberapa poin ini benar-benar akan membuat Anda terkejut. Siap untuk mengetahui apa yang tersembunyi di balik foto-foto indah itu? Mari kita mulai. Sebelum kita memulai maraton di ruang bedah ini, mari kita luruskan satu hal penting. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan indikasi medis? Ini bukan sekadar surat keterangan dari dokter. Ini adalah kondisi di mana risiko jika operasi tidak dilakukan justru lebih tinggi daripada risiko operasinya itu sendiri. Contohnya, jika sekat hidung bengkok parah sehingga Anda kesulitan bernapas, itu namanya indikasi medis. Tapi kalau Anda cuma tidak suka bentuk ujung hidung Anda, itu murni estetika. Dan disinilah jebakan utamanya. Pemasaran modern telah menghapus batas ini. Kita dicekoki pemikiran bahwa memotong bagian tubuh itu semudah pergi manikur. Padahal biologi tidak bisa dibohongi. Setiap tindakan bedah adalah trauma. Dan hari ini, kita berbicara tentang kasus-kasus di mana Anda mempertaruhkan kesehatan Anda demi sebuah tren yang mungkin 5 tahun lagi sudah usang, sementara bekas luka dan dampaknya akan menemani Anda selamanya. Kita mulai saja dari tren klasik yang sedang heboh dan dibicarakan di mana-mana. Pengangkatan lemak bukal, atau biasa disebut buccal fat removal, yaitu operasi untuk membuang bantalan lemak yang ada di pipi kita. Semua orang mendambakan tulang pipi tirus dan tajam ala Angelina Jolie, kan? Dan para ahli bedah pun tanpa ragu membuang lemak itu. Tapi disinilah letak jebakannya. Bayangkan sebuah balon yang kempes. Kulit di permukaannya akan langsung kendur. Lemak bukal ini bukan sekadar lemak biasa. Itu adalah fondasi dan kerangka wajah Anda. Alam itu tidak bodoh. Tuhan meletakkannya di sana pasti ada tujuannya. Selagi masih muda, kulit kita masih elastis, dan semua terlihat kencang serta stylish. Sekarang coba bayangkan 10 tahun dari sekarang. Bayangkan wajah seseorang yang sudah berumur, dengan pipi yang tampak kempot dan cekung ke dalam. Bawa ASI. Inilah yang akan menimpa mereka yang mengangkat lemak bukal tanpa indikasi medis yang jelas. Wajah Anda akan tampak melorot, atau turun lebih cepat dari seharusnya. Anda mengeluarkan uang banyak, hanya untuk terlihat tua lebih dini. Ironis sekali, ya, ingat, para dokter bedah hanya merekomendasikan operasi ini jika bantalan lemaknya benar-benar besar sekali dan mengganggu fungsi gigitan, bukan sekadar untuk kebutuhan foto selfie atau gaya-gayaan. Sekarang, mari kita bahas tren mata rubah, atau yang dikenal dengan istilah medis, kantoplasti. Ini adalah tren yang sempat booming dan viral di internet beberapa tahun lalu. Intinya, sudut luar mata ditarik ke arah pelipis untuk menciptakan tampilan mata yang tajam, seperti mata predator. Memang, kalau dilihat di foto, hasilnya terlihat sangat dramatis dan keren. Saya setuju. Tapi, mari kita lihat dari sisi anatomi tubuh kita. Mata kita ini adalah sistem yang sangat rumit dan kompleks. Jika kulit ditarik di area yang seharusnya fleksibel dan bergerak, Anda secara langsung mengganggu mekanisme perlindungan alami mata. Bayangkan Anda menarik tenda kemah terlalu kencang, jaringannya pasti akan robek. Prinsipnya sama dengan kelopak mata kita. Seringkali komplikasi yang terjadi adalah mata jadi tidak bisa menutup dengan sempurna. Akibatnya, sindrom mata kering kronis, konjungtivitis berulang, dan mata mudah berair. Anda ingin terlihat misterius dan memikat, malah jadinya terlihat seperti habis menangis dan harus selalu membawa obat tetes mata. Melakukan perubahan pada bentuk mata tanpa adanya kebutuhan rekonstruktif medis, sama saja seperti bermain api. Kita beralih ke pembahasan selanjutnya, mengenai rhinoplasty, atau operasi plastik hidung. Tapi bukan operasi hidung biasa. Ini adalah operasi yang tujuannya untuk membuat hidung jadi lebih kecil. Tahu kan, model hidung boneka yang kelihatannya hampir lenyap dari wajah.
Masalahnya, hidung itu kita butuhkan untuk bernapas, bukan cuma sekadar untuk estetika atau kecantikan. Ketika dokter bedah demi mengikuti tren, terlalu menyempitkan saluran pernapasan di hidung, dia secara harfiah sedang menghambat pasokan oksigen Anda. Bayangkan, Anda harus bernapas sepanjang hidup hanya melalui sedotan kecil. Coba sekarang Anda jepit hidung Anda setengahnya, lalu bernapaslah begitu selama beberapa menit. Tidak nyaman, bukan? Nah, sekarang bayangkan jika kondisi ini permanen. Rinoplasti fungsional, misalnya untuk memperbaiki sekat hidung yang bengkok karena cedera atau trauma, itu sangat bermanfaat. Namun, mengecilkan hidung sampai ukurannya seukuran kancing baju seringkali membuat katup hidung menutup atau kempes setiap kali kita menarik napas. Apa kecantikan memang harus menuntut pengorbanan? Tentu tidak, apalagi jika itu mengorbankan pasokan oksigen bagi otak kita. Poin keempat dalam daftar kita adalah soal blefaroplasti atau operasi kelopak mata yang dilakukan pada usia terlalu muda. Sekarang ini trennya adalah melakukan operasi ini bahkan saat usia masih 25 tahun. Katanya sih supaya pandangan terlihat lebih terbuka atau mata lebih lebar. Tapi mari kita lihat logikanya. Kalau kulit yang dihilangkan dari kelopak mata atas terlalu banyak, mata Anda bisa-bisa tidak bisa menutup dengan sempurna lagi. Kondisi ini disebut lagophthalmos. Kedengarannya memang seperti mantra dari Harry Potter, tapi aslinya ini adalah mimpi buruk. Anda akan tidur dengan mata setengah terbuka. Akibatnya kornea mata Anda jadi kering, keruh, dan voila. Anda akan punya masalah penglihatan yang serius. Kulit kelopak mata ini sangat tipis dan sensitif. Satu sentuhan pisau bedah yang meleset, 1 mm saja kelebihan, dan Anda bisa berakhir dengan ekspresi wajah yang selalu tampak kaget, serta rasa tidak nyaman yang berkelanjutan. Para dokter sendiri hanya merekomendasikan tindakan ini kalau memang sudah ada kelopak mata yang benar-benar menggantung dan mengganggu pandangan, yang biasa disebut ptosis. Bukan hanya karena Anda iseng atau bosan. Baik, sekarang kita bahas sedikit tentang masalah tubuh, yaitu tentang sedot lemak atau liposuction. Banyak orang mengira ini adalah jalan pintas untuk menurunkan berat badan. Padahal ini adalah mitos terbesar. Sedot lemak adalah prosedur untuk mengoreksi kontur tubuh, bukan untuk mengatasi masalah obesitas atau kegemukan. Jika berat badan Anda sudah 100 kg, lalu memutuskan sedot lemak, Anda sedang melakukan kesalahan besar. Bayangkan, Anda mencoba menimba air dari perahu yang tenggelam menggunakan sendok teh, tanpa menambal lubangnya terlebih dahulu. Lemak itu akan kembali. Dan yang paling mengerikan, lemak itu bisa kembali bukan ke tempat semula, melainkan ke area visceral. Artinya, lemak akan melapisi organ-organ dalam Anda. Ini sudah merupakan jalan pintas menuju penyakit diabetes dan berbagai masalah jantung. Tanpa adanya perubahan gaya hidup total dan konsultasi dengan dokter spesialis endokrin atau ahli hormon, sedot lemak hanyalah membuang uang percuma dan merupakan stres yang sangat besar bagi tubuh Anda. Para dokter hanya menganjurkan prosedur ini untuk menghilangkan jebakan lemak yang sulit hilang meskipun sudah rajin berolahraga dan bukan sebagai pengganti diet atau program penurunan berat badan. Kita masuk ke poin ke-6, operasi pemotongan tulang rusuk demi mendapatkan pinggang yang ramping. Kedengarannya seperti penyiksaan di abad pertengahan, tapi prosedur ini masih dilakukan sampai sekarang. Tulang rusuk bagian bawah kita itu bukan hiasan. Fungsinya sangat penting, melindungi ginjal, limpa, dan hati. Mencabutnya berarti membiarkan organ-organ vital ini tanpa perlindungan sama sekali. Bayangkan Anda melepas bumper mobil Anda hanya agar mobil terlihat lebih sporty. Lalu tak lama kemudian Anda mengalami kecelakaan kecil. Dampak apapun di bagian samping, bahkan sekadar terpeleset atau jatuh di lantai licin, bisa berakhir fatal. Organ dalam robek, dan Anda harus dilarikan ke ruang perawatan intensif. Selain itu, tanpa dukungan dari tulang rusuk, tulang belakang akan menanggung beban yang luar biasa. Postur tubuh akan terganggu, dan sakit punggung pun akan muncul. Pinggang memang jadi lebih ramping, tapi apakah sepadan jika Anda harus hidup dihantui rasa takut akan benturan sekecil apapun? Para ahli bedah trauma benar-benar terkejut melihat estetika semacam ini. Sekarang, mari kita bahas tren yang paling berbahaya beberapa tahun terakhir ini. Ini adalah BBL, atau Brazilian Butt Lift. Intinya lemak diambil dari perut, lalu disuntikkan ke area pantat. Kedengarannya seperti paket yang ideal ya. Tapi, tingkat risiko fatal dari operasi ini adalah yang tertinggi dalam dunia bedah estetika. Masalah utamanya adalah, di area pantat, ada banyak sekali pembuluh darah vena besar yang melintas.
Kalau ahli bedah menyuntikkan lemak terlalu dalam, lemak itu bisa langsung masuk ke aliran darah. Kondisi ini dinamakan emboli lemak atau fat embolism. Sepotong lemak tersebut akan langsung melayang menuju jantung atau paru-paru dan menyumbatnya. Seketika itu juga, ini benar-benar seperti bermain roulette maut. Bahkan dokter yang paling berpengalaman pun takut dan ragu melakukan prosedur ini. Kalau tidak ada kebutuhan medis, misalnya untuk rekonstruksi jaringan setelah kecelakaan atau trauma, maka mempertaruhkan nyawa hanya demi foto bikini itu sama saja gila. Jadi, pikirkan baik-baik hal ini setiap kali Anda melihat iklan tentang bentuk tubuh ideal di media sosial. Urutan ke-8. Ini soal implan betis. Betul, kaum pria juga sering merasa minder atau kurang pede karena bentuk kaki yang terlalu kurus. Mereka menyuntikkan silikon atau memasang implan agar bagian betis itu terlihat padat dan berotot, seperti hasil latihan. Tapi, area kaki itu kan punya peredaran darah yang sangat aktif dan menanggung beban terus-menerus. Implan itu bisa saja bergeser, menekan saraf, atau memicu pembengkakan kronis. Coba bayangkan, ada benda asing yang selalu tertanam di kaki Anda, menekan otot setiap kali Anda berjalan. Ini seringkali berujung pada apa yang namanya sindrom kompartemen, di mana otot terasa sesak di dalam selubungnya sendiri. Rasanya sakit sekali, sakit yang luar biasa. Dan yang paling konyol, membentuk otot betis secara alami di pusat kebugaran memang butuh waktu lama, tapi kan aman. Sementara operasi ini, ya memang memberikan hasil cepat, tapi berisiko membuat Anda jadi pincang atau bahkan cacat. Kecuali memang ada indikasi medis yang jelas, seperti atrofi otot setelah sakit polio, prosedur ini hanyalah ide yang sangat bodoh dan tidak masuk akal. Baiklah, bagaimana soal mengubah warna mata melalui keratopigmentasi atau implan iris? Banyak orang yang ingin mata mereka jadi biru, padahal aslinya coklat, dan mereka sampai rela melakukan apa saja. Ada yang membakar pigmen mata dengan laser, atau ada yang memasukkan lensa berwarna langsung ke dalam bola mata. Kedengarannya seperti cerita fiksi, tapi dampaknya itu nyata. Dampaknya adalah glaukoma, katarak, dan yang paling parah bisa menyebabkan kebutaan total. Tekanan bola mata bisa melonjak tinggi, karena sistem drainase mata tersumbat oleh pigmen yang lepas. Bayangkan saja Anda mengecat jendela rumah Anda, tapi cat itu malah mulai mengikis dan merusak kaca. Para dokter spesialis mata sebetulnya hanya melakukan operasi ini untuk menutupi cacat mata, misalnya mata yang luka parah atau ada bercak putih. Melakukan ini pada mata yang sehat, itu sama saja kejahatan terhadap penglihatan Anda sendiri. Padahal, lensa kontak berwarna itu harganya sangat terjangkau, tidak mahal dan juga aman. Kenapa harus ambil risiko sampai mengorbankan penglihatan Anda? Kita sampai pada poin ke-10, yaitu operasi pemanjangan tulang kaki. Ini menggunakan alat yang disebut Ilizarov. Prosedurnya adalah, tulang-tulang itu sengaja dipatahkan, lalu dipasangi pin dan jarum. Selama berbulan-bulan, baut-bautnya diputar sedikit demi sedikit untuk meregangkan tulang. Rasa sakitnya luar biasa. Ini berarti Anda harus menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, di kursi roda atau memakai tongkat. Risiko infeksi di sekitar pin itu sangat tinggi. Belum lagi tulangnya bisa gagal menyambung, atau malah menyambung tapi posisinya miring. Otot dan saraf juga ikut teregang, dan ini bisa menyebabkan kaki mati rasa, atau bahkan kelumpuhan pada bagian telapak kaki. Metode ini sebenarnya diciptakan untuk orang-orang yang memang memiliki masalah medis serius, misalnya panjang kaki yang tidak sama, atau kondisi kekerdilan. Ini adalah operasi ortopedi yang sangat serius. Melakukannya hanya karena Anda ingin bertambah tinggi 5 cm, itu benar-benar tidak sebanding. Anda menukar tahun-tahun masa aktif Anda hanya demi terbaring di ranjang rumah sakit. Coba tonton video rehabilitasi pasien-pasien seperti ini. Semua bayangan indahnya pasti langsung hilang seketika. Mari kita bahas soal bibir, khususnya operasi yang disebut bullhorn lip lift. Ini adalah prosedur memotong sedikit kulit tepat di bawah hidung. Tujuannya agar bibir atas terangkat dan tampak lebih tebal atau lebih penuh. Dan perlu diingat, ini permanen. Masalah utamanya, bekas luka operasi itu akan selalu terlihat di bawah hidung Anda. Memang bisa ditutup pakai foundation atau alas bedak, tapi bekasnya tetap ada di sana. Selain itu, jika kulit ditarik terlalu kencang, mulut Anda bisa sulit menutup. Ini menyebabkan gigi cepat kering, dan senyum Anda bisa terlihat canggung atau tidak alami, bahkan seperti gummy smile.
Gigi yang terus-menerus terpapar udara juga cenderung lebih cepat rusak. Yang paling penting, kulit yang sudah dipotong tidak bisa dikembalikan lagi. Ini benar-benar keputusan sekali seumur hidup. Jika Anda tidak memiliki kelainan bawaan atau masalah akibat cedera, kami sarankan Anda memilih filler sementara. Setidaknya, filler bisa hilang atau diserap tubuh seiring waktu, mengubah wajah secara permanen demi tren yang selalu berganti setiap 5 tahun. Itu jelas strategi yang salah besar. Bagian ke-12, kita bahas lesung pipi, atau istilah medisnya, dimplektomi. Banyak wanita menganggapnya sangat manis atau cute. Prosedurnya sederhana, dokter bedah membuat sayatan di dalam pipi lalu menjahit otot ke kulit. Kedengarannya mudah ya, tapi seringkali ini malah menghasilkan jaringan parut yang kasar di bagian dalam mulut. Lesung pipi yang dihasilkan bisa jadi tidak simetris, atau yang lebih parah lagi, lesung itu akan terlihat terus-menerus. Tidak hanya saat Anda tersenyum, wajah Anda bisa terlihat seperti penyok atau bahkan seperti kusut. Selain itu, Anda juga merusak otot-otot ekspresi wajah. Seiring waktu, ikatan buatan ini bisa melemah dan area pipi tersebut justru akan terlihat kendur. Intinya, Anda menciptakan cacat jaringan yang sifatnya buatan. Jika alam tidak menganugerahi Anda lesung pipi, mungkin memang jenis wajah Anda tidak membutuhkannya. Mengganggu kerja otot wajah demi penampilan yang manis adalah investasi yang sangat meragukan. Poin selanjutnya adalah prosedur pengangkatan biopolimer. Tentu saja, ini adalah operasi koreksi atas kesalahan. Tapi ini sekaligus pelajaran berharga kenapa kita tidak boleh memasukkan apapun sembarangan ke dalam tubuh. Dulu, sekitar tahun 90-an hingga 2000, memang sempat tren menyuntikkan gel yang tidak dapat diserap tubuh ke bibir. Sekarang, ini menjadi masalah besar dan momok bagi dunia bedah kosmetik. Gel ini bisa berpindah, menyebabkan peradangan, dan membuat bibir jadi benjol-benjol atau tidak rata. Untuk mengeluarkannya, seringkali harus diangkat bersama jaringan bibir itu sendiri. Ini adalah operasi yang rumit dan memerlukan banyak perhatian. Saya sampaikan hal ini di sini sebagai peringatan keras. Jangan pernah sekali-kali memasukkan filler permanen ke tubuh Anda. Dokter profesional sejati tidak akan pernah menawarkan produk yang katanya efeknya abadi. PA, jika ada yang menjanjikan bahwa hasilnya akan bertahan selamanya, segera lari dan tinggalkan tempat itu. Yang akan bertahan selamanya hanyalah masalah, komplikasi, dan jaringan parut atau fibrosis. Selalu pilih material yang biodegradable, yaitu bahan yang dapat dikeluarkan atau diserap kembali oleh tubuh secara alami. Di urutan ke-14, ada kasus pembesaran payudara dengan implan yang ukurannya kelewat besar, sama sekali tidak memperhatikan proporsi tubuh. Ini namanya gigantomania. Pasien yang awalnya cuma ukuran 1, minta langsung ukuran 5, dan sialnya dokter malah menyetujui. Kulit tentu tidak mampu menahan beban itu. Hukum gravitasi memang tidak kenal ampun. Akibatnya payudara sangat cepat melorot dan kendur, muncul banyak stretch mark, dan rasa sakit di punggung karena keberatan. Bahkan, tulang belakang bisa sampai bengkok. Seringkali, tubuh merespons implan besar itu dengan membentuk kapsul padat di sekitarnya. Payudara pun jadi keras seperti batu. Kondisi ini yang disebut kontraktur kapsuler. Padahal implan itu harusnya dipilih berdasarkan anatomi tubuh pasien, bukan berdasarkan gambar dari majalah dewasa. Dokter yang profesional pasti akan menolak permintaan implan yang terlalu besar. Mereka tahu, dalam setahun saja pasien pasti akan kembali lagi dengan keluhan rasa sakit dan payudara yang berubah bentuk. Sekarang kita bahas soal operasi yang sifatnya pencegahan. Contohnya, kalau mau angkat usus buntu cuman buat jaga-jaga. Ada yang berpikir, ngapain nunggu sampai kena peritonitis? Lebih baik dibuang saja langsung. Tapi ternyata, usus buntu itu bukan organ sisa, seperti anggapan kita dulu. Usus buntu itu sebenarnya semacam peternakan bagi bakteri baik di dalam usus kita. Dia juga merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Orang yang apendiksnya diangkat padahal belum meradang, cenderung lebih lama pulihnya kalau kena infeksi, dan sering mengalami masalah pencernaan. Perlu diingat, setiap operasi besar di area perut itu pasti ada risiko adhesi, atau yang kita sebut perlekatan jaringan. Perlekatan ini berbahaya karena bisa merekatkan usus, menyebabkan usus jadi tersumbat atau yang disebut obstruksi. Tidak ada satupun dokter bedah profesional yang mau mengambil risiko operasi perut tanpa ada radang akut yang jelas. Jadi, kalau ada yang menawarkan tindakan bedah untuk pencegahan seperti itu namanya penipuan alias dukun berkedok dokter.
Poin ke-16 membahas tentang operasi sesar tanpa indikasi medis. Seringkali dokter mendengar permintaan seperti ini. Saya tidak mau melahirkan normal, saya takut sakit, tolong lakukan operasi saja. Padahal operasi sesar itu adalah operasi besar, operasi perut yang serius, di mana rahim harus diiris. Ada risiko pendarahan, risiko infeksi, dan juga risiko bagi kehamilan-kehamilan berikutnya. Bekas luka sayatan di rahim akan ada selamanya. Pemulihan setelah melahirkan normal hanya butuh beberapa hari. Namun setelah operasi sesar, butuh waktu berbulan-bulan. Bayi yang lahir lewat sesar juga tidak mendapatkan koktail hormon penting yang biasanya diproduksi saat proses persalinan alami. Selain itu, bayi tidak melewati jalan lahir, di mana ia seharusnya mendapatkan mikroflora atau kuman baik pertama mereka. Tentu saja, operasi sesar sangat penting dan menyelamatkan nyawa, terutama saat terjadi komplikasi atau hal-hal yang tidak terduga. Namun, jika dilakukan hanya berdasarkan keinginan, bukan indikasi medis, ini sama saja mengambil risiko besar. Ini adalah risiko besar bagi keselamatan ibu dan juga bagi si bayi. Tren ke-17 adalah tentang profil Jolie, yaitu tren membentuk sudut rahang dengan filler. Memang ini bukan operasi bedah, tapi prosedur ini invasif dan berisiko tinggi. Dalam upaya mendapatkan bentuk V-shape yang tegas, banyak sekali gel padat disuntikkan ke area rahang. Awalnya, wajah jadi terlihat seperti setrika. Masalahnya, gel ini menarik air. Anda bisa bangun pagi dengan wajah bengkak dan terlihat seperti bantal. Seiring waktu, filler itu akan turun, migrasi, dan alih-alih mendapatkan bentuk wajah yang tegas, yang Anda dapatkan justru jowls atau gelambir pipi. Wajah jadi terasa berat dan terlihat kembung. Para dokter bahkan menyebut kondisi ini sebagai wajah pecandu alkohol kelas atas. Mohon maaf atas bahasanya yang blak-blakan, tapi ini memang istilah medis yang sering mereka gunakan. Hiperkoreksi atau koreksi berlebihan ini terlihat tidak alami dan kasar. Jauh lebih baik fokus memperbaiki postur dan gigitan daripada memompa wajah dengan gel. Poin ke-18, lipofilling payudara sebagai pengganti implan secara total. Kedengarannya keren, ya, menggunakan lemak sendiri, alami. Tapi, lemak itu punya sifat mudah diserap kembali oleh tubuh, dan ini seringnya tidak merata. Di payudara bisa terbentuk kista dari jaringan lemak, atau kalsifikasi, endapan kapur. Dan yang paling bikin khawatir, saat di mamografi, benjolan-benjolan ini terlihat persis seperti kanker payudara. Anda akan menghadiahi diri sendiri dengan biopsi yang berulang kali dan ketakutan akan onkologi, karena tidak ada ahli radiologi yang bisa langsung memastikan apakah itu hanya lemak atau sudah menjadi tumor ganas. Kalau cuma butuh sedikit koreksi bentuk, itu masih oke. Tapi, mencoba memperbesar payudara sampai 2 ukuran hanya dengan lemak, itu sama saja dengan menciptakan kekacauan serius dalam proses diagnosis kesehatan Anda di masa depan. Poin ke-19, bedah plastik pusar, atau yang biasa disebut umbilikoplasti. Para wanita ingin punya pusar yang vertikal dan sempurna. Prosedur ini seringkali dilakukan bersamaan dengan abdominoplasti, atau operasi tummy tuck. Namun perlu diingat, pusar itu pada dasarnya adalah jaringan parut, area dengan suplai darah yang sangat minim. Karena itu, risiko terjadinya nekrosis atau matinya jaringan di area ini sangat tinggi. Pusar Anda bisa saja menghitam, lalu terlepas begitu saja, hanya menyisakan lubang kasar di perut, atau malah sembuh dengan bekas luka keloid yang jelek dan bengkok. Ini adalah hal kecil yang hampir tidak pernah diperhatikan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi demi hal ini, banyak orang rela berbaring di meja operasi. Selama Anda tidak memiliki masalah hernia, jangan pernah sentak-sentuh pusar Anda. Risikonya terlalu besar. Anda bisa mendapatkan bekas luka yang sangat buruk tepat di tengah perut Anda, hanya demi estetika yang sangat diragukan. Dan yang terakhir dalam daftar kita adalah tongue splitting, atau pemisahan lidah. Ini memang termasuk modifikasi tubuh ekstrim, tapi banyak yang memilih melakukannya di tangan ahli bedah. Lidah sendiri terdiri dari 2 otot utama, dan di antaranya terdapat arteri serta saraf penting. Jika Anda membelahnya, risikonya adalah pendarahan hebat yang mustahil dihentikan hanya dengan pertolongan di rumah. Dampak selanjutnya, diksi Anda akan terganggu. Anda bisa cadel seumur hidup. Sensitivitas rasa atau fungsi pengecapan juga akan hilang. Dan jika ada saraf yang terkena, lidah Anda bisa mati rasa atau sakit terus-menerus. Perlu diingat, prosedur ini bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan.
Menjahit lidah kembali agar berfungsi seperti sedia kala hampir tidak mungkin. Ini adalah eksperimen pada tubuh sendiri yang bisa merenggut kemampuan Anda untuk berbicara dan makan secara normal. Tolong pertimbangkan matang-matang. Waduh, daftarnya lumayan banyak. Ya, saya ceritakan semua ini bukan maksudnya untuk menakut-nakuti, tapi supaya kita bisa membuka mata dan tidak terlena. Pembedahan atau operasi itu sebetulnya adalah pencapaian luar biasa dari umat manusia. Operasi bisa menyelamatkan nyawa, memperbaiki wajah setelah kecelakaan, bahkan membantu seseorang bernapas dan berjalan kembali. Nah, tapi masalah timbul ketika dunia medis ini berubah menjadi sekadar bisnis untuk menuruti keinginan atau gaya-gayaan saja. Tubuh kita ini bukan mainan Lego. Kita tidak bisa seenaknya copot satu bagian lalu pasang yang baru tanpa ada konsekuensinya. Ingat baik-baik ya. Dokter bedah yang paling baik itu adalah dokter yang berani bilang tidak kepada Anda. Kalau ada dokter yang menyarankan Anda untuk tidak usah dioperasi, hargai beliau. Itu artinya beliau benar-benar menjaga kesehatan Anda. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Saya sungguh berharap video ini bisa menghindarkan Anda dari keputusan yang fatal. Kalau informasinya bermanfaat, jangan lupa subscribe ke kanal ini dan tekan tombol loncengnya. Ya. Sekarang saya ada pertanyaan untuk Bapak dan Ibu. Dari semua operasi yang tadi kita bahas, operasi mana yang menurut Anda tadinya aman-aman saja? Sebelum menonton video ini, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita diskusikan.